Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun Bapak Ibu Saudara kalian berada. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau bersuka cita, mari kita mau menyembah nama Tuhan kita, karena Tuhan yang Allah yang layak ditinggikan dan layak dipuji dan layak disembah. Sebelum mulai ibadah ini pada pagi hari ini, kita mau berdoa, mari kita mau arahkan hati kita, mari kita mau satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan Tuhan, atas semua anugerah yang telah Kau berikan terhadap kami Tuhan, atas semua kesehatan Tuhan, sehingga kami sampai saat ini Tuhan boleh bersama-sama Tuhan Yesus beribadah Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai setiap hidup kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau yang memimpin Tuhan dari awal, tengah, hingga akhirnya Tuhan. Dan kiranya Engkau sendiri Tuhan yang bekerja Tuhan dan bertahta atas setiap pujian penyembahan-Mu ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang yakin dan percaya mari katakan amin. Mari kita siapkan hati kita, mari kita memuji nama Tuhan kita, bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Kita merayakan kemenangan atas Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami bersorak untuk Kau Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja yang mulia Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita mau puji nama Tuhan kita, kita mau agungkan Tuhan Yesus. Haleluya. Yang Kaulah Raja yang ajaib Tuhan, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Tuhan Yesus.
puji kebesaran-Mu Tuhan, yang mau tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita menyembah nama Tuhan kita lebih lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau satukan hati kita. Mari kita mau berdoa untuk bangsa kita. Mari kita mau berdoa untuk segala yang terjadi di dunia ini. Hanya Tuhan yang sendiri yang memulihkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Kau akan terus bekerja Tuhan Yesus. Kau akan terus memulihkan Tuhan Yesus keadaan bangsa ini Tuhan, keadaan dunia ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problem, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar
hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia yang selalu ada di dalam rahim-Mu. Kami percaya bahwa kondisi seperti ini pun tidak lepas dari mata-Mu. Ini Indonesia ini adalah tempat di mana kami lahir, dan Indonesia ini adalah di mana kami Tuhan hidup. Karena itu kami menyerahkan agar kuasa penyertaan Tuhan selalu ada dan selalu menjaga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam tangan kami serahkan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi saudara. Pagi hari ini bersama-sama kembali kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan 20 menit ke depan kurang lebih kita akan konsentrasi, karena hari-hari ini benar-benar kita butuh Tuhan, butuh penyertaan Tuhan. Nah, karena itulah mari kita akan bersama-sama belajar. Jika kita mengingat beberapa minggu yang lalu kita telah merayakan hari Paskah, dan pada hari ini adalah hari terakhir di mana hari pencurahan Pentakosta Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Nah, ini pada abad yang pertama. Namun bagaimana Roh Kudus bekerja, peran Roh Kudus itu penting untuk kita sikapi, kita simak hari-hari ini. Karena tanpa penyertaan Roh Kudus, saudara, hidup ini sungguh tidak mudah. Karena pertolongan Roh Kudus semuanya boleh mengalami dan dikuatkan sampai hari ini. Saudaraku, dipenuhi Roh Kudus adalah satu hal yang seringkali diajarkan oleh gereja-gereja. Namun sayangnya banyak sekali jemaat, banyak sekali orang yang percaya belum mengalami jamahan Roh Kudus. Justru sebaliknya, gereja-gereja mengajarkan mereka bagaimana mendoktrin tentang hidup yang makmur, hidup yang sukses. Mereka hanya mengejar nubuatan. Dan saudara, perlu saudara ketahui, nubuatan itu akan berakhir, ya. Bahasa roh pun akan berhenti, ya. Pengetahuan juga akan hilang. Tapi percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan selalu tetap bersama dengan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena Roh Kudus adalah jaminan pribadi yang menjamin setiap kehidupan gereja. Karena itu mari saudaraku, jangan kita hanya mengejar tentang nubuatan-nubuatan, tetapi kita kejarlah Tuhan, ya. Supaya saudara sebagai orang percaya tidak hidup diumbang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Dan bagaimana kita sebagai orang percaya
kita dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah sebuah pernyataan, ya, sebuah tanda bagaimana kita menjadi orang percaya. Orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus tentu akan memiliki satu ciri-ciri yang berbeda dan mempunyai tanda-tanda. Nah, ketika orang dipenuhi Roh Kudus itu memiliki ciri-ciri, karena Allah menciptakan setiap manusia juga memiliki ciri masing-masing. Segala sesuatu diciptakan Allah, ya, mempunyai perbedaan. Satu dengan yang lain memiliki perbedaan, ya, seperti anak terhilang. Ya, anak terhilang itu kalau kita mencari itu, kalau menemukan namanya sangat sulit karena banyak nama yang kembar. Tapi kalau kita cari dengan ciri-cirinya, tingginya, adakah tanda-tanda di tubuhnya, itu akan lebih mudah. Demikian juga orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita memiliki ciri-ciri, tanda-tanda, ya, penyertaan Roh Kudus, maka hidup ini benar-benar tidak seperti orang dunia pada umumnya mereka hidup. Dan bagaimana ciri-ciri yang ada orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ciri-cirinya adalah mempunyai ketaatan. Saudara, memiliki ketaatan, taat, obedience, obey, ya. Kalau orang percaya, orang mengaku bahwa dirinya orang Kristen, dia orang yang beriman, tapi kalau tidak memiliki ketaatan, itu percuma, saudara. Berarti dia tidak percaya dengan firman Tuhan. Nah, dalam Alkitab menuliskan di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, sebuah ketaatan yaitu ketundukan, patuh melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini banyak sekali, ya, kalau pemerintah melarang, ya, untuk manusia, untuk setiap orang itu bisa menjaga dirinya, ya, apalagi hari-hari ini adalah hari Idul Fitri. Banyak mereka yang pulang kampung, mereka tidak memiliki ketaatan. Nah, kita orang percaya, siapapun saudara, siapapun Anda, kalau Anda adalah orang yang percaya, Anda memiliki tanda ini yang namanya taat. Kalau Anda tidak taat, percuma saudara berdoa, saudara mengaku bahwa aku adalah orang yang beriman, aku, ya, adalah orang yang beragama, percuma, saudara. Ya, orang yang memiliki iman itu orang yang taat. Apakah saudara sudah taat? Taat dengan peraturan pemerintah? Ya, kalau hari-hari ini banyak sekali korban-korban yang berjatuhan karena terpapar dengan virus yang sedang mematikan ini. Ya, oleh karena itu pemerintah dengan segala upaya menjaga supaya paparan COVID, paparan virus ini tidak kemana-mana. Karena apa yang menjadi musuh kita hari-hari ini tidak kelihatan, saudara. Bisa saja saya di tempat ini atau saudara di rumah, ya, siapa tahu bahwa saudara atau saya ini orang yang tanpa gejala, ya, ternyata kita adalah pembawa virus tersebut. Karena itulah masing-masing yuk kita taat, ya. Taat kepada siapa? Taat kepada peraturan pemerintah, ya. Karena dalam firman Tuhan mengatakan hiduplah oleh Roh, jangan menuruti daging. Roh itu berlawanan dengan daging, ya, selalu berlawanan. Kalau saudara hidup dalam daging, saudara akan mengalami yang namanya maut, kebinasaan. Tapi kalau saudara hidup karena Roh, saudara akan mengalami dan memperoleh damai sejahtera, ya, akan memperoleh hidup yang kekal. Paulus berkata, aku ingin selalu melakukan hal yang baik, tapi yang jahat itu selalu datang. Ya, seperti firman Tuhan, seperti apa yang telah Tuhan ciptakan pada awal Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah juga menciptakan terang dan gelap. Allah tahu bahwa terang itu baik,
maka dipisahkannya terang itu dari gelap. Nah, bagaimana saudara hidup? Saudara hidup menuruti hawa nafsu daging, atau saudara hidup dalam roh? Kalau saudara hidup dalam roh, saudara akan taat, saudara nurut. Anda sudah nurut belum? Kalau belum nurut, ayo kembali ke jalan yang benar, ya. Kembali kepada aturan-aturan apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, apa yang sudah dicanangkan kepada pemerintah, aturan-aturan pemerintah, ya. Kalau kita taat, percaya, saudara akan aman. Kalau saudara taat, saudara akan jauh dari paparan wabah yang saat ini sedang ditakuti orang. Kalau saudara taat, hidup saudara tidak akan memiliki rasa kecemas, takut kemana-mana, takut. Ya, tapi saudara harus asal satu, saudara taat dan menjaga diri. Ya, kalau saudara bisa menjaga diri dari kerumunan orang banyak, saudara tahu diri bagaimana menjaga fisikal saudara, ya, tidak sembarangan saudara kumpul dengan orang, ya. Bukan berarti saudara saat ini jauh satu dengan yang lainnya, saudara putus persaudaraan, putus pertemanan, enggak. Tapi tetap engkau dekat, ya. Ini hanya beberapa lama saat saja, tidak selamanya, dan kita percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Percaya hal itu, ya. Kita percaya, kita orang-orang yang beriman, percaya bahwa segala sesuatu tidak akan terus langgeng. Di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada batasnya. Nah, selain saudara taat, tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus yaitu hidup kudus. Hidup kudus, ya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya memiliki perubahan, dan lebih dari itu, orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya akan berbuah. Ya, kalau kita berkata bahwa kita sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi kalau tidak kelihatan buah-buah dalam kehidupan kita, percuma. Saudara hidup kudus. Kudus artinya dipisahkan, saudara. Dipisahkan. Dalam bahasa Ibrani kados, ya. Dipisahkan dari dunia ini. Dipisahkan dari, tadi saya berkata apa? Terang dari gelap. Dulu saudara orang yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa. Tapi saudara sekarang sudah dipisahkan oleh Allah, hidup di dalam terang. Ya, kekudusan itu artinya dipisahkan, seperti emas, saudara. Seperti emas, mutlak. Emas itu memiliki titik didih itu sampai 1300 derajat Celcius. Kalau saudara masa air itu paling 80 derajat, 100 derajat, 60 derajat. Tapi emas 24 karat itu perlu dicairkan, dipanasi dengan titik didih 1300 derajat. Saudara, orang-orang yang mau dikuduskan harus rela diproses. Kalau saudara sedang mengalami proses, itu berarti saudara sedang dikuduskan. Saudara sedang dipisahkan seperti emas, dipisahkan dari logam-logam yang lain. Emas itu tidak ada emas yang palsu. Ya, kalau imitasi ada. Tapi emas ya emas, saudaraku. Nah, kalau saudara orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, saudara harus menjaga hidupmu. Ya, emas itu 99,99%. Ya, hampir 100%. Ya, saudara kalau mau dikuduskan oleh Tuhan, saudara berikan hidupmu, berikan hatimu, supaya engkau mengalami sesuatu perubahan dan hidupmu memiliki sebuah tanda yang berbeda, saudara. Selain saudara taat, saudara kudus, saudara harus memiliki buah. Inilah juga tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya,
be fruitful. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karya Roh Kudus itu mampu mengubah hati seseorang menjadi ciptaan yang baru. Hidupnya berbuah, semakin berbuah lebat. Ya, dikatakan dalam ayat ini buah roh itu apa? Kasih. Ya, kasih itu menutupi pelanggaran. Ya, speak the truth in love. Ya, bicara dalam kebenaran, dalam kasih. Apakah saudara sudah melakukan hal ini? Ya. Kasih itu mengampuni. Ya, kalau saudara dikatakan orang, walaupun saudara tidak melakukan, apakah saudara bisa mengampuni? Apakah kasih itu masih berlaku atas hidupmu? Atau sebaliknya, engkau marah-marah, engkau membalas? Tuhan mengajarkan kepada kita, ampunilah musuhmu. Ini enggak gampang, saudara. Ini berat. Tapi ini adalah perintah. Apakah saudara mau melakukan hal itu? Saudara, walaupun saudara tidak melakukan, tapi kadang-kadang saudara difitnah. Apakah saudara tetap mengasihi mereka? Apakah saudara tetap mengampuni orang yang memfitnah engkau? Kasih. Ini adalah hukum yang terbesar. Ini adalah buah roh, sukacita. Ya, walaupun saudara dalam keadaan sekarang ini harus tinggal di rumah, berdoa dari rumah, ya, bekerja dari rumah. Tetapi apakah saudara memiliki sebuah sukacita? Atau saudara merasa tertekan sebaliknya? Ya. Orang yang memiliki, yang dikuasai oleh Roh Kudus, ia memiliki sukacita dan damai sejahtera. Ya, bukan saja itu, tapi sabar. Ya, sabar ini perlu. Sabar ini penting. Saya sudah katakan dalam minggu-minggu yang lalu, ya, bagaimana kita menjadi orang yang sabar, orang yang tekun menghadapi pencobaan demi pencobaan. Pencobaan itu bisa Tuhan ubah melalui ujian, ya, menjadi ujian. Ya, kalau Tuhan menguji saudara, pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Nah, dan berikutnya kemurahan. Ya, kemurahan itu memiliki hati yang suka memberi. Ya, memiliki hati yang suka, ya, berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Ya, kebaikan demi kebaikan. Apakah saudara setia? Ya, kesetiaan ini juga perlu. Karena kesetiaan ini adalah salah satu ciri-ciri juga bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Ya, kelemah lembutan. Kelemah lembutan inilah orang yang punya kekuatan, orang yang punya jabatan tapi tidak sombong. Dia tetap lemah lembut. Ya, orang yang bisa membalas tapi tidak membalas. Dia justru mengampuni. Ya. Dia tidak semena-mena karena kekuatannya, karena kehebatannya, karena pangkatnya. Ya, biasa orang yang memiliki kedudukan, pangkat, jabatan, kalau tersinggung sedikit mudah marah, saudara, mudah marah. Tetapi orang yang lemah lembut itu bisa mengendalikan, ya, bisa kontrol, ya, bisa menguasai diri. Memiliki penguasaan diri. Orang kalau sudah memiliki penguasaan diri, sudah berada di mana-mana, sudah menjadi berkat. Ya. Yang seharusnya sudah berada di satu tempat yang tidak nyaman, karena keberadaan saudara, orang akan merasa nyaman. Mungkin saudara tersinggung, tapi karena saudara memiliki penguasaan diri, saudara gak gampang marah, gak gampang emosi. Ya, saudara bisa menyadari hal itu. Ya, penguasaan diri ini penting, saudara. Nah, karena Roh Kudus itu mampu
mengubah setiap orang percaya. Dan siapapun saudara percaya kepada Tuhan, percaya kepada Roh Kudus, Dia akan menolong saudara. Di dalam ketidakberdayaan Anda, Roh Kudus mampu menolong Anda. Ya, ketika saudara mencari Dia, saudara akan mendapatkan. Ketika saudara mengetuk pintu, saudara, pintu akan dibukakan bagimu. Siapapun engkau yang datang kepada Tuhan, Dia sebagai pribadi Roh Kudus, Dia mau menolong engkau. Jadi saudaraku, hal-hal yang penting untuk menjadi bagian hidup kita, yaitu kita memiliki ketaatan. Kita taat kepada firman Tuhan, kita taat kepada aturan, taat kepada pemerintah. Ya, selain itu kita juga harus hidup kudus, hidup benar. Bukan berarti kita adalah orang yang sudah sempurna, ya, karena kudus itu, kekudusan itu tidak bisa diciptakan hanya melalui firman Tuhan. Jadilah kudus, enggak saudara. Ketika Tuhan membuat segala sesuatunya cukup dengan firman perkataannya, tetapi ketika kekudusan itu harus dikerjakan, itu melalui proses. Siapa yang kerjakan kekudusan? Saudara yang mengerjakan. Roh Kudus yang menolong Anda, ya. Dan Roh Kudus itu yang terakhir sebagai meterai, ya, sebagai meterai. Dalam Roma 8 ayat 9 demikian firman Tuhan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudaraku, Roh Kudus itu sebagai meterai. Roh Kudus sebagai meterai. Meterai itu adalah tanda sah. Ketika saudara sedang bertransaksi hal-hal yang bertitel, tentu tidak begitu saja, tapi perlu saudara pergi, ya, ke sebuah tempat yang memiliki dasar hukum supaya dilegalkan perjanjian Anda itu sah. Demikian juga kita orang-orang anak-anak Tuhan yang percaya kepada Roh Kudus, kita telah dimeteraikan, ya. Dan Roh Kudus itu sebagai jaminan. Kalau saudara hidup dalam Roh Kudus, saya percaya saudara akan mengalami perubahan demi perubahan. Saudara akan mengalami, ya, hidup yang berbuah, semakin berbuah di hadapan Allah. Dan orang lain boleh merasakan, ya, buah itu dinikmati oleh orang lain. Manis, kecut, pahit itu orang lain yang merasakan. Apakah saudara-saudara sudah berbuah yang indah di hadapan Tuhan? Dan pagi hari ini Roh Kudus mengajarkan kepada kita, Roh Kudus memeteraikan kepada kita supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita dan Roh Kudus sebagai tanda hidup orang benar semakin hari semakin berbuah di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan menyanyi, dan sebelum kita akan mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Setelah kita semua mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan, penghiburan, serta dorongan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita akan menerima urapan dari Tuhan, akan menerima curahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih untuk hari ini yang sudah kami boleh bersama beribadah. Kami mau menyerahkan kehidupan daripada jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Juga para pemirsa yang ada dimanapun juga. Kiranya Tuhan, Kau tolong mereka, Kau sertai mereka, Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berikan dorongan dan kekuatan di tengah-tengah pandemi ini, COVID-19. Kami tetap memandang salib-Mu sebagai jaminan pertolongan, sebagai kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera di dalam persekutuan kita dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Anda sudah mengikuti siaran online dari FGF Arsoville Semarang. Tuhan memberkati. Berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Haleluya. Amin.